Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Pebi Nuradiansyah, guru kelas 5 di SDN Saripin. Mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi menghidupkan rasa ingin tahu. Dan hari ini, saya ingin membagikan sebuah perjalanan inovasi pembelajaran di kelas saya, yaitu sebuah praktik baik yang memadukan kedalaman materi dengan kecanggihan teknologi digital. Dalam konteks kurikulum merdeka, tantangan utama bagi pendidik adalah bagaimana menghidupkan suasana kelas yang tidak hanya mengejar ketuntasan materi, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan karakter murid secara mendalam. Maka perlu pendekatan yang berbeda dan pembelajaran mendalam sebuah proses di mana murid tidak hanya menghafal fakta, tetapi memainkan konsep, berpikir kritis, dan menerapkan ilmu dalam konteks kehidupan nyata. Praktik baik ini berfokus pada implementasi pembelajaran mendalam yang dirancang untuk membekali murid dengan pemahaman yang bertahan lama. Pendekatan ini tidak membiarkan murid menjadi penerima informasi yang pasif, melainkan pendorong mereka untuk menjadi penemu melalui model discovery learning. Dengan model ini, murid diajak untuk mengobservasi, menalar, dan menarik kesimpulan secara mandiri terhadap konsep-konsep esensial seperti nilai-nilai Pancasila dan kolaborasi dalam lingkungan sekitar. Namun, penemuan mandiri saja tidaklah cukup. Untuk memperkuat dimensi sosial dan semangat gotong royong sesuai dimensi profil lulusan, model ini berkaya dengan strategi cooperative learning (TGT) Teams Games Tournament. Melalui TGT, suasana belajar ditransformasi menjadi sebuah arena kolaborasi yang menggembirakan. Murid belajar untuk bekerja sama dalam tim yang beragam, saling membantu dalam penguasaan materi, dan berkompetisi secara sehat melalui turnamen akademik yang memicu antusiasme tinggi. SDN Saripin terletak di wilayah yang sangat unik. Secara geografis, sekolah kami berada di wilayah yang di pinggir kota. Masyarakatnya ada yang bekerja sebagai orang kantoran, ada juga sebagai petani, buruh, ataupun pedagang warung. Kondisi ini membuat latar belakang murid menjadi beragam. Ada yang memang sudah tahu tentang teknologi, namun belum tahu tentang pemanfaatan yang tepatnya. Ada juga yang tertinggal karena memang beberapa orang tua kurang untuk mensupport dalam pendidikan. Selama bertugas sebagai guru kelas 5, saya mengamati sebuah pola yang mengkhawatirkan. Murid cenderung pasif. Saat pembelajaran dimulai, mereka lebih banyak menunggu instruksi tanpa berani bertanya mengapa atau bagaimana. Bahkan bagi mereka cukup dengan menerima materi saja. Sehingga terdapat resiko psikis yang nyata jika kondisi ini dibiarkan. Kejenuhan dalam belajar pada murid dan degradasi motivasi mengajar pada guru itu sendiri. Maka kelas akan menjadi ruang kosong di mana raga murid hadir namun pikiran mereka tertinggal di luar sana. Praktik ini menjadi sangat penting sebagai upaya pemenuhan hak belajar murid untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan zamannya. Selain itu, murid kelas 5 berada pada masa transisi menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga mereka membutuhkan fondasi berpikir tingkat tinggi. Maka penerapan discovery learning melatih ketajaman analisis, sementara TGT membangun kecerdasan interpersonal dan sportivitas. Sebagai guru kelas 5, tanggung jawab saya bukan hanya mengajar sesuai silabus, tetapi bertindak sebagai arsitek pembelajaran. Saya juga bertanggung jawab menciptakan ekosistem yang mendukung deep learning. Saya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan rasa ingin tahu murid, teknisi yang mengoperasikan media digital, dan motivator yang memastikan setiap anak merasa dihargai dalam timnya. Tentu, niat baik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan terbesar saya adalah keterbatasan literasi digital awal siswa. Menggunakan papan interaktif digital adalah hal baru bagi mereka. Belum lagi kekhawatiran tentang stabilitas perangkat dan bagaimana mengintegrasikan aplikasi Wayground agar tidak sekedar menjadi hiburan, tapi benar-benar menjadi alat belajar. Pihak yang terlibat di sini bukan hanya saya, ada kepala sekolah yang memberikan izin akses fasilitas, rekan sejawat yang memperhatikan perubahan ini, dan orang tua yang sempat ragu apakah belajar menggunakan layar akan efektif. Saya harus membuktikan bahwa teknologi adalah jembatan, bukan penghalang. Maka dari itu, saya mengambil langkah berani dengan menggabungkan dua model, discovery learning dan cooperative learning tipe Team Games Tournament, yang diperkuat dengan ekosistem digital. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah: pertama, penemuan di papan interaktif. Kami memulai dengan discovery learning, menggunakan papan interaktif digital. Saya menyajikan masalah berupa video ataupun simulasi visual. Di sini murid tidak hanya melihat gambar mati,
Mereka menyentuh, menggeser, dan bereksperimen langsung di papan tersebut untuk menemukan konsep materi. Bahkan berdiskusi bersama teman, diskusi kelas menjadi aktif, murid-murid saling mengemukakan pendapatnya. Langkah kedua, kolaborasi dan eksplorasi. Di sini murid dibagi menjadi beberapa tim heterogen. Dengan menggunakan random game, di sini peran saya adalah fasilitator. Mereka berdiskusi berdasarkan temuan mereka di papan tadi. Dan langkah ketiga, turnamen dengan Wayground. Inilah puncaknya. Kami menggunakan aplikasi Wayground. Melalui aplikasi ini, turnamen akademik menjadi sangat interaktif. Siswa berkompetisi antar kelompok dalam kuis yang telah saya desain khusus. Skor real time, efek suara yang seru, dan tantangan yang bertingkat membuat adrenalin belajar mereka meningkat drastis. Sumber daya yang saya optimalkan adalah perangkat papan interaktif bantuan pemerintah, koneksi internet sekolah, dan kreativitas dalam merancang konten di Wayground. Setelah menerapkan praktik ini, dampaknya luar biasa. Secara efektivitas, hasil belajar siswa meningkat signifikan. Namun yang lebih penting adalah keterlibatan emosional mereka, kolaborasi mereka, saling berinteraksi antar murid, dan juga saling mengemukakan pendapat. Itulah hal yang paling penting. Murid yang dulunya pendiam kini berebut untuk maju ke papan interaktif. Respon dari rekan guru pun sangat positif. Mereka mulai tertarik untuk menerapkan model serupa. Saya merefleksikan bahwa keberhasilan ini bukan karena alatnya yang mahal, tapi karena bagaimana kita merancang alur berpikir murid. Faktor kegagalan bisa saja terjadi jika guru kurang persiapan teknis. Namun, dengan persiapan matang, teknologi justru meringankan beban kerja guru. Pembelajaran terbesar bagi saya adalah teknologi seperti Wayground dan papan interaktif hanyalah alat. Jiwa dari kelas tetaplah interaksi antara guru dan murid. Inovasi tidak harus menunggu sempurna, tapi harus dimulai dari sekarang. Mari terus berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik dari SD Saripin untuk masa depan bangsa. Saya Pebi Nuradiansyah, pamit undur diri. Salam Merdeka Belajar.